pertama diratakan sebelum kalian pakai sabun, diratakan dulu. Yang kanan dulu, anggota kanan dulu, kiri, begitu seterusnya sampai rata betul. Baru watamimul badani bil ma. Jadi telah niat pada saat basuh yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah watamimul badani bil ma, dan meratakan seluruh air ke badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya untuk kajian kitab Safinatun Najah, kitab yang didedikasikan oleh pengarangnya untuk mempermudah kita dalam belajar ilmu-ilmu agama, terkhusus di bidang fikih, tata cara etika kita ketika sedang beribadah atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas tentang apa saja yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, karena orang tersebut berhubungan suami istri, bertemunya zakar seorang lelaki dengan perempuan dalam hubungan yang sah sebagai suami istri, meskipun tidak keluar mani tapi bisa ketemu. Kemudian yang mewajibkan kembali adalah seorang laki-laki yang mengeluarkan sperma dengan cara apapun, lewat mimpi, istimna, dan lain-lain. Wal haidu, dan perempuan yang telah selesai berhaid, dia wajib mandi besar. Wan nifas, seorang perempuan yang telah habis melahirkan dan dia berkewajiban untuk menuntaskan keluarnya darah haid maksimal di 40 hari. Wal wiladah, setelah seseorang beranak meskipun tidak keluar darah tetap wajib mandi. Ada nggak perempuan itu? Ada. Konon Sayyidina Fatimah Az-Zahra itu termasuk orang yang seperti itu, makanya disebut al-batul, orang yang suci. Wal mautu, dan adanya kematian, orang yang meninggal wajib dimandikan. Oleh siapa? Oleh yang masih hidup. Karena kalau orang yang meninggal mandi sendiri bisa bikin heboh dunia. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah, kita masuk kembali dalam bahasan berikutnya. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, dan termasuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Faslun ay hada faslun furudul ghusli itnani. Adapun pokok-pokok mandi yang harus dipenuhi, itnani itu ada 2. Apa saja? An-niyah. Ketika kita mandi besar maka wajib untuk berniat. Nawaitul ghusla akbari fardhulillahi ta'ala, cukup. Atau niat mandi besar setelah haid fardhulillahi ta'ala, cukup. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Yang paling mudah, nawaitu ghuslal akbar fardhulillahi ta'ala, niat ingsun mandi besar fardhulillahi ta'ala. Pada saat apa niatnya? Pada saat kita memulai siraman yang pertama. Siram pertama diratakan sebelum kalian pakai sabun, diratakan dulu. Yang kanan dulu, anggota kanan dulu, kiri, begitu seterusnya sampai rata betul. Baru
wa ta'mimul badani bil ma. Jadi telah niat pada saat basuhan yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma, dan meratakan seluruh air ke badan dengan sempurna. Tidak boleh ada yang tertutup, lubang-lubang kita bersihkan dengan mendalam, baru kemudian disebut mandi itu sah. Jadi mandi yang disebut sah, pertama niat dilakukan, yang kedua menyempurnakan basuhan air ke dalam seluruh tubuh, tidak boleh ada yang tersisa. Berikutnya, para pemirsa yang budiman, masih tetap bab toharoh. Nah, kemarin kita sudah sampaikan tentang furudul wudu sittatun. Nah, sekarang kemarin fardu-fardunya wudu yang harus kita lakukan harus sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada syurutul wudu'i asyaratun. Faslun ay hadza faslun syurutul wudu'i asyaratun. Adapun syarat-syarat wudu itu ada 10. Kita ketahui bersama bahwa syarat adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melakukan sesuatu. Jadi syarat itu sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Itu namanya syarat. Jadi sebelumnya harus dipenuhi dulu apa saja, karena dengan syarat-syarat ini yang akan menentukan nanti sah apa tidaknya kita melakukan pekerjaan tadi. Pekerjaan kita berwudu itu disebut sah kalau ada syarat-syarat pranya yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita mau wudu, yang pertama yang harus kita penuhi al-Islam. Kita harus Islam. Kalau tidak Islam, ya dia cukup membasuh muka, membasuh tangan, kaki gitu saja tanpa ada istilah, atau tidak bisa disebut sebagai wudhu. Ya, jadi Islam itu pertama. Teman-teman kita non-muslim mungkin sama saja, sering basuh muka, nyuci tangan, nyuci kaki dan seterusnya, tapi tidak disebut sebagai wudhu. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Wat tamyiz. Tamyiz adalah fase di mana anak periode dari anak-anak menuju balik. Ini namanya tamyiz, berakal, memiliki akal dia. Tamyiz, mumayyiz. Jadi dia sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan berarti berakal dalam arti gila, tapi dia sudah mulai masuk pada fase di mana tadinya tidak terkena hitab, taklif, dia sekarang sudah mulai masuk pada fase sebentar lagi balik, namanya tamyiz, mumayyiz. Wan naqa'u al-haidi, dan seseorang wudunya dianggap sah nantinya ketika dia bersih dari haid, tidak haid. Kalau dia haid, dia tidak bisa disebut berwudu. Wan nifas, seorang tidak boleh berwudu ketika dia sedang nifas, atau wudunya tidak, cuci mukanya tidak disebut wudu karena dia sedang bernifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, dan barang-barang yang mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi wudu, sebelum kita penuh berwudu, barang-barang yang mencegah kita ketika air kita usapkan terhalang, maka harus kita buang dulu.
bekas stiker misalnya, bekas apa namanya, lakban, apalagi kuku yang suka dikasih pewarna misalnya wantek, itu termasuk yang harus dibuang. Berikutnya wal ilmu bi fardiyatihi, mengerti mana basuhan yang fardu, mana yang sunnah. Makanya kita harus bedakan mana fardu wudu, membasuh wajah, sebagian kulit kepala, membasuh tangan, kemudian membasuh kaki, itu yang fardu. Sedangkan kuping, kumur-kumur, membersihkan, mendahulukan yang kanan dan yang kiri, itu adalah sunnah. Jadi harus ngerti bedanya mana sunnah, mana fardu atau wajib dalam berwudu. Jangan bolak-balik, basuh kuping disebut fardu wudu padahal sunnah. Nah, bolak-balik jangan, harus tahu. Jadi jangan wala ya taqita fardon min furudihi. Wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti. Wal ma' at-tahuru, dan menggunakan air yang suci. Kemarin kita sudah bahas salah satu takaran suci itu ada yang kurang 2 kula, tidak terkena najis, bisa kita pakai. Tapi yang 2 kula kadang-kadang kena najis tapi tidak berubah warna. Tadi kemarin sudah kita sebut, mungkin kena kejatuhan cecek mati, tai cecek, karena tidak berubah warna, rasa dan bau, maka tidak disebut buta najis. Jadi air mutlak wadukhulul waqti, dan masuk waktu. Nah, ini sebenarnya masih diperdebatkan. Kenapa? Karena orang yang memiliki wudhu dari sepanjang waktu, ketika waktu-waktu tertentu dia akan melakukan sholat, dia tidak usah berwudhu, tidak apa-apa. Jadi itulah sahabat semua, apa-apa saja syarat wudhu yang harus kita penuhi. Saya ulang, yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mumayyiz, bersih dari haid, nifas, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, dan apa saja yang memungkinkan tidak masuknya air ke dalam kulit atau bersentuhan kulit, maka itu harus dihilangkan. Mengerti tentang mana yang basuhan fardu wajib, mana basuhan yang sunnah, itu harus, makanya perlunya berilmu, belajar ya begitu. Jangan sampai asal aja. Karena apa? Karena sudah turun-temurun begitu, diajari saja. Pokoknya kalau wudu ya gitu, basuh tangan, kumur-kumur, basuh kuping, hidung, tapi dia nggak mengerti apakah yang dilakukan itu termasuk yang wajib atau sunnah. Mengertinya dari mana? Ya dari belajar dari orang tua. Orang tua juga wajib mengajarkan, tidak harus ditanya oleh anak, wajib mengajarkan, karena orang tua itu adalah guru pertama bagi anak. Berikutnya hadirin rahimakumullah. Oh ya, masih ada lagi. Wal muwalatu lidaimil hadasi. Nah, bagi seorang ini wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Nah, bagi seseorang yang dia istihadah, mustahadah, perempuan yang mengeluarkan darah terus-menerus di luar jadwal haidnya, atau mungkin orang yang ambeien mungkin ya, maaf ya. Nah, dia tetap wajib sholat kan,
Tapi kan potensi yang namanya orang ambeien itu potensi mengeluarkan cairan najis. Nah, maka termasuk orang ini adalah dia tetap harus berwudu, tapi ketika sudah masuk waktu muwalatu lidail hadas. Jadi harus cepat-cepat wudu bagi siapa? Bagi orang yang hadasnya sepanjang waktu tadi, mustahadah, kemudian ambeien lama tidak hilang-hilang. Nah, dia tetap harus berwudu untuk sholat ketika sudah masuk waktunya. Contoh misalnya mau sholat duhur, maka dia harus cepat-cepat wudu dan melaksanakan sholat ketika sudah masuk wudu. Jangan ditunda. Berbeda dengan orang yang sehat. Kalau orang sehat bisa wudu kapan saja dan masih tidak batal, boleh sholat. Tapi bagi orang yang lidainil hadasi, maka dia wajib untuk berwudu cepat dan melaksanakan sholat dengan cepat. Diganjel bagi mustahadah, perempuan yang keluar darah terus menerus, ketika mau wudu cepat-cepat diganjel, wudu cepat-cepat sholat. Itu yang disebut dengan al-muwalah lidail hadas. Berikutnya sahabat semua, faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Faslun yang menjelaskan tentang apa saja yang merusak wudu, yang membatalkan wudu. Ada 4 perbuatan. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kuburin aw duburin. Adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang. Lubang belakang dan lubang depan. Kencing, BAB, haid, dan lain-lain. Itu membatalkan wudu. Rihun atau suara kentut, ageru atau sedikit atau yang lainnya, bisa kentut atau apa lagi ada ya yang keluar selain kentut dari lubang belakang. Ilal mani. Nah, ini sperma itu, keluar sperma itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ketika tangan kita megang alat kelamin. Jadi kalau kita ujuk-ujuk, entah gimana ceritanya, ujuk-ujuk keluar sperma, sebenarnya tidak batal wudu, tapi juga dia tidak boleh sholat. Jadi otomatis harus wudu ya. Tapi secara syariat dia nggak batal wudu. Jadi dia harus mandi untuk melakukan sholat, dan kemudian dia kalau misalnya dia tidak mandinya tidak bersentuhan dengan kelaminnya, ya dia masih punya wudu, itu tidak masalah gitu. Makanya salah satu sunnah mandi itu kan sebelum mandi kita wudu dulu. Kalau mungkin mandinya di sungai besar, masuk sekali pucuk seluruh, berenang langsung keluar sudah bersih tanpa wudu lagi juga masih sah gitu. Jadi itu ya, jadi yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang, belakang dan depan. Yang kedua, atani jawalul akli binaumin aw ghairihi. Yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal sebab tidur atau ngantuk atau ayan ya, al-ghairi atau yang lainnya. Illa nauma qaitin mumakkinin maq'adahu minal adi, kecuali yang seseorang yang duduk di lantai yang 2 pantatnya duduk dengan sempurna seperti ini. Contoh ketika orang sedang sholat Jumat, khutbah kadang-kala terlelap. Nah, itu bisa saja dia tidak batal wudu sejauh dia tidak menggunakan kakinya untuk tidur seperti ini. Kalau dia tidur seperti ini ketika khutbah sedang berlangsung, maka dia sudah wajib untuk keluar
masjid untuk berwudu lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Makanya Anda semua kalau mau wudunya tidak batal dan saat tertidur di khutbah, duduklah seperti ini. Pantat kita rata dengan tempat duduk. Tapi ketika Anda bergeser begini, nah ini berarti udah salah satu sudah tidak menopang. Nih, seperti orang duduk tahiyat awal itu dua bokongnya tidak menetap di lantai. Gitu ya. Jadi kita boleh tidur dan tidak membatalkan wudu kalau pantatnya duduk di lantai. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyataini. Yang ketiga, hal yang batalkan wudu adalah nempelnya, ketemunya dua kulit rajulun wa imra'atin, laki-laki dan perempuan sama-sama besar, sama-sama sudah balik. Saya ketemu siapa? Nah, kalau saya ketemu sama anak yang masih kecil, anaknya tetangga yang masih kecil, masih 4-5 tahun, ya nggak apa-apa, karena syarat membatalkan wudu itu ada syaratnya lagi, yaitu dua-duanya harus sudah balik. Kalau belum balik salah satu tidak. Ajnabi taini, jadi dua-duanya orang lain yang boleh dinikah. Kalau anak ya enggak, cucu enggak. Min ghairi hailin, tanpa pembatas, tanpa penghalang, nempel. Tapi kalau begini enggak, ya. Ar-rabi, yang keempat, hal yang membatalkan atau merusak wudu adalah masuk kubul adami au halqihi dubulihi bibatni rohatin. Yang keempat, memegang pantat anak Adam, baik pantat sendiri atau pantatnya orang lain, lubangnya ya, apa lingkarannya, bibatni rohah, dengan epek-epek kita, telapak tangan kita. Mungkin lagi nyebokin anak atau apa misalnya, nah itu batal. Nyebokin anak atau apa batal. Au butulil asobi, atau dalamnya jari-jari, misalnya gini misalnya. Nah, sahabat semua, itulah hal-hal yang menjadi perhatian kita tentang syaratnya wudu, apa saja yang batalkan. Demikian kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.